Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3161, tunggu sampai aku selesai membunuh orang. Hanya saja Ye Junlin tidak berhenti sama sekali, dan dia berkata dengan ringan, tunggu sampai aku selesai membunuh orang-orang ini. Dia mengabaikannya dan melanjutkan pembantaian. Segera ratusan dewa jatuh. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Hanya untuk dibunuh. Nafas lagi. Ye Junlin benar-benar membunuh semua dewa. Kecuali untuk 5 pengambil keputusan pertama. Lebih dari 1.600 dewa yang hadir semuanya terbunuh tanpa kecuali. Tidak ada satupun yang tersisa. Ye Junlin secara khusus memilih para dewa untuk dibunuh. Setelah membunuh semua dewa, dia berbalik dan melihat nomor 1 dan bertanya, sepertinya Anda memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan saya sekarang. Semua orang. Hal yang saya diskusikan dengan Anda adalah untuk menghentikan Anda, jangan membunuhnya. Akibatnya, mereka semua terbunuh. Ini, kunci kekuatan tempur ini. Lebih dari 1.600 dewa tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Keberadaan macam apa dia? Sampai sekarang, mereka mengerti. Mengapa Ye Junlin memiliki ide untuk membalas dendam terhadap Hydra. Bahkan dengan tatapan meremehkan bangsa Zanxiong. Dia punya nyali. Belum lagi apakah dia bisa berhasil atau tidak. Bukankah kekuatan tempur yang ditunjukkan sekarang adalah dewa super terkuat yang selama ini dicari oleh Warbear Nation? Tampaknya dari mana sumber dayanya berasal, semua orang mengerti. Karena Hydra dan Warbear Kingdom memberitahu mereka. Pada tingkat kekuatan tertentu, sumber daya tidak lagi menjadi masalah. Sumber daya ada di area terlarang itu, dan semua orang tahu itu. Jika kekuatannya kuat, kamu bisa langsung menuju ke area terlarang untuk mendapatkannya. Ambil sebanyak yang Anda mau. Oleh karena itu, kerajaan beruang perang saat ini tidak mengkhawatirkan sumber daya sama sekali. Juga tidak mengganggu gagasan sumber daya Ye Junlin. Karena bagi mereka, ada sebanyak yang mereka inginkan. Masih perlu mengandalkan Ye Junlin. Itu tidak mungkin. Sekarang mereka tampaknya memahami rahasia perolehan sumber daya Ye Junlin. Dia kuat. Pergi saja ke area terlarang untuk mendapatkannya. Binatang buas itu tidak bisa menghentikannya. Bagi mereka, daerah terlarang ini adalah rintangan. Mereka akan menghentikannya, dan bahkan kehilangan nyawa mereka. Tapi untuk tuan di depannya, bukankah itu segalanya dan segalanya? Diperkirakan binatang buas itu harus bersembunyi ketika mereka melihat Ye Junlin. Mereka biadab, tetapi mereka juga tidak ingin mati. Sekarang setelah melihat kekuatan ekstrim Ye Junlin, semua orang mengerti segalanya. Serangkaian hal semuanya masuk akal. Mengapa obat ajaib dari tabib besar Xia dicuri, dan 200 dewa yang dilindunginya menghilang dalam sekejap? Semua mengerti. Mereka mendengar Ye Junlin berkata sebelumnya, dia akan menunggu putrinya melakukan detoksifikasi untuk membalas dendam. Semua orang mengira itu lelucon. Ye Junlin yang keras kepala dan sengaja mengatakan ini untuk mengekspresikan kecepatan bicaranya. Bagaimanapun, racun putrinya tidak dapat disembuhkan, dan semua orang tidak akan melihat balas dendamnya. Tapi sekarang aku memikirkannya, itu benar-benar. Setelah putrinya didetoksifikasi, dia datang untuk membalas dendam. Dia memiliki kekuatan ini. Pada saat ini, Dr. Dark dan yang lainnya tidak menyembunyikan napas mereka. Mereka yang baru saja bertindak kelelahan. Sekarang mereka dan Jiao Tianyu diekspos satu persatu. Itu seperti gelombang arus udara meledak di antara penonton. Akankah nomor 1 ini membombardir tubuh? Kuat. Semua orang sangat kuat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan jika Ye Junlin tidak mengambil tindakan, bahkan orang-orang ini dapat berurusan dengan ribuan dewa. Yang paling dibesar-besarkan adalah dewa jahat awan api. Begitu dia muncul, aura menakutkan itu menyelimuti penonton. Hati semua orang akan meledak. Otak, jantung, dan organ-organ lain menjadi sesak dengan cepat.
Dewa super lainnya. Mengerikan. Mengerikan. Untung mereka mengambil nyawa orang-orang ini untuk memeras Ye Junlin. Sedikit yang mereka tahu bahwa orang-orang ini dapat dengan mudah membunuh mereka. Ye Junlin tidak hanya sangat kuat, tetapi pengikutnya juga sangat kuat. Panik. Beberapa orang berikutnya benar-benar panik. Bab 3162, Saling Bunuh. Beberapa orang pertama, serta orang-orang kepercayaan di belakang mereka, mulai berada dalam kekacauan. Mereka semua mulai mencari cara. Kirim sinyal bahaya. Minta bantuan Hydra dan Warbear. Kelima orang di nomor 1 saling memandang, dan mata mereka saling berkomunikasi. Nomor 1 memilih untuk menstabilkan Ye Junlin. Puan Ye salah paham. Ini benar-benar salah paham. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Jika kita tidak setuju, Hydra dan Warbear Country akan menghancurkan kita. No. Satu mulai menjelaskan kepada Ye Junlin gila bagaimana mereka seperti alasan ini. Yang lain menunggu kesempatan untuk memberi sinyal. Tapi Ye Junlin tidak memberi mereka kesempatan sama sekali, dan hanya mendengar Ye Junlin berteriak pada orang banyak, "Baiklah, aku akan memberi yang lain kesempatan. Sekarang jika kamu masih ingin membalas dendam dari Hydra, ambil saja 5 mereka dan kelompok mereka. Jika orang kepercayaan itu terbunuh, aku akan melepaskan siapapun. Kalau tidak, mereka semua akan mati. Siapapun yang ingin melarikan diri dapat mencoba. Siapapun yang dapat melarikan diri, saya akan menulis nama Ye Junlin secara terbalik." Mengatakan kata-kata ini, seluruh tempat akan meledak. Tidak ada yang mengharapkan ini. Ye Junlin sebenarnya menggunakan metode Hydra. Biarkan mereka saling membunuh. Nomor 1 baru saja akan menenangkan semua orang, tetapi lapangan sudah dalam kekacauan total. Kami masih ingin membalas dendam untuk Hydra. Saudara, bunuh aku. Bunuh. Saudara, kami mencari balas dendam untuk Hydra. Dengan yang pertama, akan ada 2 yang pertama. Momen. Sekelompok orang pecah dan langsung menyerang nomor 1 mereka. Ye Junlin melihat nomor 1 dan mereka tersenyum dan berkata, "Tentu saja saya akan memberi Anda kesempatan. Jika Anda membunuh mereka dan menang, saya akan membiarkan Anda pergi." Nomor 1 dan mereka harus melawan, tapi sekarang setelah mendengar jaminan Ye Junlin, juga berdarah panas. Kedua belah pihak segera bertengkar. Ada banyak orang yang ingin membunuh orang nomor 1 dan 5. Tetapi ada juga banyak orang kepercayaan nomor 1 dan beberapa orang. Ye Junlin dan beberapa lainnya berdiri di samping untuk menyaksikan kegembiraan itu. Pertempuran yang menakutkan dimulai. Meskipun orang nomor 1 dan 5 adalah mayoritas, tetapi orang nomor 1 dan 5 semuanya adalah dewa yang kuat, dan antek mereka lebih kuat. Jumlahnya tidak dominan, tetapi kekuatan tempur pribadi mereka kuat. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak berjuang keras. Dan segera ada mayat dan darah di mana-mana. Ceritan dan raungan saling terkait, mengguncang dunia. Pertempuran berlangsung lama. Pada akhirnya, semakin sedikit orang yang berdiri. Kebanyakan dari mereka menjadi mayat. Di akhir, nomor 1 menang. Mereka akhirnya membunuh lebih dari 100.000 orang di sisi lain. Mereka semua kejam. Ketika Anda ingin hidup untuk sedikit keinginan atau ingin bertahan hidup, Anda benar-benar berani bersikap kejam kepada teman-teman Anda. Mereka baik dan polos. Lagi pula, ketika mereka membunuh 7.000 orang pada tanggal 8, mereka sudah mengalaminya sekali. Semuanya bukan apa-apa. Tetapi tidak banyak dari mereka yang tersisa. Mereka berlima diikuti oleh kurang dari 100 orang yang tersebar. Ada terlalu banyak orang di sisi lain, dan itu juga menyakiti mereka. Semua orang tertutup luka, tapi akhirnya bertahan. Kegembiraan tertulis di seluruh wajah mereka. Mereka akhirnya selamat. Beberapa orang pertama menyeret tubuh lelah mereka ke Ye Junlin selangkah demi selangkah. Beberapa orang tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, kami berhasil. Kami membunuh mereka semua. Kami telah mengetahuinya sekarang, dan kami akan mengikuti Anda untuk membalas dendam terhadap Hydra."
Ya, Tuan Ye, Anda baru saja mengatakan bahwa kami membunuh mereka semua. Biarkan kami pergi. Sekarang kami telah melakukannya. Beberapa orang memandang Ye Junlin meminta kredit. Saya pikir mereka bertahan untuk saat ini. Sekarang stabilkan Ye Junlin untuk saat ini, dan pikirkan cara nanti. Filosofi mereka adalah hidup dulu. Mereka lebih takut mati daripada orang lain. Hanya saja Ye Junlin tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Hah, lepaskan kamu. Apakah saya mengatakannya? Apakah saya?" Seluruh tempat meledak. Bab 3163. Apa yang terjadi ketika berbohong padamu sekali? Nomor 1. Mereka berkeringat di dahi mereka. Pada saat ini, mereka semua gemetar. Sebuah firasat buruk datang padanya. Membuat mereka gemetar. Hanya karena keadaan darurat, mereka menjadi panas dan segera bergabung dalam perang. Saya tidak memikirkannya. Memikirkannya sekarang, itu hanya menakutkan. Tapi apa yang bisa mereka lakukan jika mereka tidak setuju? Aku tidak bisa mengalahkan Ye Junlin. Lengan tidak bisa menyentuh paha. Jika mereka tidak berpartisipasi dalam pembunuhan sebelumnya, orang lain akan menyingkirkan mereka. Ye Junlin bertanya kepada Dr. Dark dan yang lainnya, apakah ada? Apakah saya baru saja mengatakan biarkan mereka pergi? Dr. Dark, tidak. Saya tidak mendengarnya. Jiao Tianyu, Tuan Ye, tadi terlalu berangin, dan aku tidak mendengarkan sama sekali. Sudah waktunya bagimu untuk berbicara. Ya, tadi sangat berisik. Aku tidak mendengarnya. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu mendengarnya? Ning Jinye juga bertanya tidak. Ini. Nomor 1. Mereka semua tercengang. Ini. Akan salah. Ye Junlin akan menyesalinya. Bukankah itu untuk membunuh mereka? Ini sama sekali tidak diperbolehkan. Nomor 1 segera berkata dengan cemas. Tidak Pak Ye. Anda sudah berjanji bahwa orang yang mengatakan bahwa kita berdua menang akan selamat. Anda tidak dapat berbicara tanpa mengatakan apa-apa, bukan? Dia segera berkata, ya, Tuan Ye. Terlebih lagi, kami semua salah. Bahkan jika Anda meminta kami untuk membalas dendam pada Hydra sekarang, kami pasti akan berada di garis depan. Kelompok orang ini untuk bertahan hidup untuk saat ini. Bisa mengatakan apa saja. Berani menjanjikan apapun. Ye Junlin menyentuh hidungnya dan berkata, ya, aku ingat. Aku berjanji padamu. Jika kamu menang, aku akan melepaskanmu. Mendengar ini, beberapa orang di nomor 1 tertawa. Ye Junlin ingat, itu sangat bagus. Kemudian mereka memiliki harapan. Semua orang bersemangat, dan mereka akan merayakannya. Pak Ye, ada baiknya jika Anda memikirkannya, maka kita bisa pergi. Nomor 1 bertanya ragu-ragu. Tetapi pada saat ini, Ye Junlin tiba-tiba berkata, maaf, saya mengakui bahwa saya mengatakan ini. Tetapi saya berbohong kepada Anda. Apa? Berbohong kepada mereka? Kamu berbohong padaku berkali-kali. Tidak terlalu banyak bagiku untuk berbohong padamu sekali, kan? Ye Junlin tersenyum. Hahaha. Dr. Dark dan yang lainnya semua tertawa. Pembohong pada akhirnya akan ditipu oleh orang lain. Aku membuat keputusan sebelum aku datang, dan aku akan membunuh kalian semua. Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi? Senyum Ye Junlin tampak seperti iblis pada saat ini. Boom. Berita ini seperti petir bagi beberapa orang pertama. Pada saat terakhir, mereka dimainkan oleh Ye Junlin lagi. Pada saat ini, yang lain sedang terburu-buru. Mereka menunjuk nomor 1 dan 5 orang dan berkata, Pak Ye, kami dipaksa, dan semuanya dipimpin oleh mereka berlima. Ya. Kami dapat bergabung untuk membunuh kami adalah orang-orang yang benar-benar membalas dendam untuk Hydra. Orang nomor 1 dan 5 memandang kelompok orang kepercayaan ini dengan tidak percaya. Pada saat terakhir, dia mengkhianati dirinya sendiri. Dalam menghadapi hidup dan mati, banyak masalah dapat terlihat dengan jelas. Bunuh. Ye Junlin sedang tidak ingin melihat mereka beraksi. Cabang-cabang mati di tangannya melesat keluar.
Puff, puff, puff. Titik. Cabang-cabang yang mati terus menembaki tubuh orang-orang kepercayaan ini. Satu demi satu mereka jatuh. Cepat dan kirim sinyal ke Hydra dan Warbear Country untuk meminta bantuan. Melihat ini, 5 orang di nomor 1 segera melarikan diri. Melarikan diri di keempat arah. Untuk mendapatkan harapan terakhir untuk bertahan hidup. Bab 3164. Siapa yang tidak bisa menyerah ketika Anda melihatnya? Ye Junlin tersenyum. Dia memegang cabang mati di tangan kanannya. Dan dengan sedikit kejutan, cabang mati itu pecah menjadi 5 bagian, yang semuanya tergantung di udara. Bunuh. Dia menjentikkan jarinya, dan beberapa cabang terbang keluar. Tembak cepat ke 5 arah. Ujung pulau. Pada akhirnya, potensi 5 orang meledak, dan mereka melarikan diri ke tepi pulau dalam sekejap. Mereka bahkan melihat harapan untuk bertahan hidup. Puff, puff. Tapi pada saat ini, cabang-cabang dari langit menembus tubuh mereka. Boom, boom. Yang lebih menakutkan adalah saat ranting-ranting itu melewatinya, tubuh mereka meledak dengan keras. Berubah menjadi awan darah. Ada kabut darah yang berayun ke 5 arah di tepi pulau. Sejauh ini, organisasi balas dendam ini dimusnahkan. Semua dibunuh oleh Ye Junlin. Tidak ada satupun yang tersisa. Ini mungkin yang tidak mereka harapkan. Dr. Dark dan mereka langsung berteriak. Dia tidak hanya membalas dendam, tetapi dia juga menonton drama besar di mana-mana. Orang-orang ini sangat pandai berakting. Besok adalah akhir dari Hydra. Peringatan lagi. Ye Junlin berkata ringan. Segera. Atas nama Ye Junlin, Dokter Kegelapan sekali lagi mengeluarkan peringatan kepada Kerajaan Zanxiong. Segera serahkan Hydra. Batas waktunya hanya hari ini. Jika tidak, Ye Junlin secara pribadi akan pergi ke Zanxiong Nation untuk membalas Hydra, dan Zanxiong Nation akan menanggung akibatnya. Setelah peringatan itu keluar lagi, ada banyak gerakan di seluruh dunia. Tapi setelah perang, kerajaan beruang menerima peringatan seperti itu. Semuanya tertawa. Saya dapat memahami peringatan sebelumnya. Tetapi jika saya memperingatkan Anda lagi sekarang, itu hanya lelucon. Jumlah dewa mereka telah mencapai puncaknya, dan rencana Dewa Super telah selesai. Sekarang untuk memperingatkan. Ada yang salah dengan otakmu. Tidak hanya itu. Industri rubah kutub dari Uni Siberia dipimpin oleh beruang perang. Setelah lama melakukan penelitian, kami telah menciptakan peralatan yang secara khusus cocok dengan para dewa. Artinya, itu mirip dengan peralatan pendukung para dewa negara bintang. Tapi mereka kaya akan sumber daya, jadi dewa yang mereka ciptakan lebih kuat dan lebih lengkap. Setiap set peralatan setidaknya dapat menggandakan kekuatan tempur para dewa. Bahkan ada peralatan pencocokan dewa super. Ini sangat menakutkan. Para dewa super sangat kuat. Mereka bahkan memiliki peralatan yang cocok. Tidak terbayangkan untuk menggandakan kekuatan Dewa Super. Dikatakan bahwa ratusan ribu set peralatan ilahi diciptakan pada satu waktu. Cukup untuk melengkapi semua Dewa Warbear Country di tempatnya. Ada lebih dari 100.000 dewa. Kekuatan keseluruhan sekarang setidaknya 2 kali lipat. Itu tidak terbayangkan. Harus dikatakan bahwa keberhasilan peralatan Arctic Fox Industry tepat waktu. Ye Junlin akan menginjakkan kaki di kerajaan Zanxiong besok, dan peralatan ini baru saja berhasil. Sekarang kerajaan beruang perang benar-benar kuat sampai-sampai keterlaluan. Dengan peralatan ini, mereka lebih percaya diri untuk menyapu semuanya. Tepat pada waktunya untuk memulai rencana strategis mereka. Sekarang di dunia, siapa lawan mereka? Siapa yang tidak bisa melihat penyerahan? Siapa yang berani menyentuh adik laki-lakinya? Siapa yang berani membalas dendam pada Hydra? Mereka bahkan lebih meremehkan peringatan Ye Junlin. Kurasa kita harus menjadi orang pertama yang membawa Ye Junlin dan menunjukkan kepada dunia kekuatan kita yang sebenarnya. Bukankah dia akan datang ke Zanxiong Nation besok? Kita tunggu dan lihat saja. Hahaha, kamu terlalu banyak berpikir. Itu yang dia katakan. Beraninya kamu datang.
Kami telah mendengarkan peringatan semacam ini selama berbulan-bulan, kan? Semua orang tertawa. Tapi mari kita tanggapi Ye Junlin. Bawa dia ke sudut. Segera, kerajaan Zanxiong mengeluarkan pernyataan mereka harus melindungi Hydra. Tidak ada yang bisa menyentuh Hydra. Jika Anda tidak setuju, Anda bisa datang ke War Bear Country. Ye Junlin akan datang besok jika dia memiliki kemampuan. Begitu pesan terkirim. Semua orang tahu bahwa ini adalah kerajaan beruang perang yang memaksa Ye Junlin untuk datang. Jika dia tidak berani datang besok, itu akan menjadi lelucon terbesar. Bab 3165. Seberapa kuat semut? Mereka akan pergi ke kesalahan membual Ye Junlin. Untuk mendorongnya sampai akhir. Beri dia dua pilihan. Datang ke War Bear Country. Atau menjadi lelucon. Untuk kerajaan beruang perang hari ini, kekuatan tempur mereka telah mencapai puncaknya, dan mereka mendominasi segalanya. Artinya, mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Bunuh siapapun yang Anda inginkan. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Seperti Ye Junlin, mereka membunuh ketika mereka mengatakannya. Bahkan, bagi mereka, membunuh mereka secara langsung seperti ini tidak ada artinya sama sekali. Semudah menginjak semut di tanah. Tidak apa-apa untuk menginjak satu atau dua, tetapi ketika semua musuh Anda adalah semut, dan Anda menginjak area yang luas dengan satu kaki, itu membosankan. Sekarang Ye Junlin adalah seekor semut. Mereka dapat diinjak-injak sampai mati dengan satu kaki. Tapi sangat membosankan. Mereka masih lebih suka perasaan bermain dengan orang-orang. Sekarang mereka akan mengincar Ye Junlin. Hanya saja ketika Ye Junlin mendengar berita itu, dia tertawa. Mengapa selalu ada orang yang tidak mendengarkan saya? Dr. Dark dan yang lainnya lebih bersemangat daripada satu sama lain, dan tidak akan ada tidur malam ini. Mereka tidak bisa tidur. Berapa lama mereka menunggu saat ini? Akhirnya di sini. Menantikannya. Besok akhirnya di sini. Pada saat itu, mereka akan tahu seberapa kuat kerajaan beruang perang. Khususnya berapa banyak dewa dan berapa banyak dewa super, dan berapa banyak dewa super yang melawan langit. Dan kekuatan Ye Junlin, mereka semua akan tahu. Mereka juga akan menyaksikan perang super yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bergairah. Tak sabar menunggu. Benar-benar tidak sabar. Tidak bisa menunggu sampai besok. Pada saat ini, masalah antara Ye Junlin dan kerajaan beruang perang telah memanas. Semua orang menunggu untuk melihat lelucon itu. Pada saat ini, Kekaisaran Olimpiade menghubungi Ye Junlin dan bertanya apakah dia akan pergi ke negara beruang perang besok. Sebelum Kekaisaran Olimpiade ingin menunggu untuk pergi ke teater, Ye Junlin menjawab dengan jawaban yang sangat positif, pergi. Biarkan Kekaisaran Olimpiade pergi ke teater. Juga menantikan Kekaisaran Kiamat, Heilongguo, Dongdao dan Xingguo, De. Mereka semua umumnya tahu kekuatan Ye Junlin, dan mereka mengerti bahwa Ye Junlin tidak akan memprovokasi kerajaan Xiong secara membabi buta. Sejak peringatan diberikan dan tenggat waktu diberikan, maka dia yakin. Maka pertempuran besok akan penuh dengan harapan. Agen Black Hawk juga menantikannya. Dia sebenarnya adalah agen dua sisi sekarang, bertaruh di kedua sisi. Besok akan menjadi waktu terbaik baginya untuk menguji Ye Junlin. Besok dia akan mengerti apakah Ye Junlin memiliki kekuatan untuk membuatnya bertaruh. Apakah mungkin untuk bergulat dengan kekuatan di belakang War Eagle Nation? Semuanya tergantung besok. Ini semua adalah orang-orang yang mengenal Ye Junlin dan menantikan pertempurannya dengan kerajaan Zanxiong. Namun, kebanyakan orang tidak tahu kekuatan Ye Junlin, dan mereka menganggapnya sebagai lelucon. Singkatnya, antisipasi untuk besok penuh. Semua orang menunggu besok. Segera, setengah hari yang tersisa berlalu. Waktunya Ye Junlin telah tiba. Batas waktu untuk memperingatkan kerajaan beruang perang telah berlalu. Dr. Dark sekali lagi mengeluarkan pernyataan. Batas waktu yang Ye Junlin berikan kepada mereka telah berlalu, dan kerajaan beruang perang tidak akan memiliki kesempatan.
Ini berarti tidak ada obat penyesalan untuk dibeli di Zhenxiong Nation di masa depan. Bahkan jika mereka menyesalinya sekarang, mereka akan mengambil inisiatif untuk menyerahkan Hydra. Masih tidak berguna. Kerajaan beruang perang telah menyebabkan konsekuensi, dan hanya bisa menanggungnya. Ye Junlin telah mengatakannya, dan konsekuensinya adalah risiko Anda sendiri. Sekarang kerajaan beruang perang tidak memiliki jalan keluar. Hanya saja mereka tidak menyadarinya sama sekali. Anggap Ye Junlin sebagai lelucon. Mereka masih arogan seperti sebelumnya. Sebagai hasil dari, mereka ingin melihat apa konsekuensinya. Bagaimana Ye Junlin bisa mengambilnya? Ini seperti semut yang mengancam ratusan ribu mamut dengan risiko Anda sendiri atau semacamnya. Mereka ingin melihat bagaimana semut ini membuat mereka menerima konsekuensinya. Bab 3166. Keputusan besar dari negara beruang perang. Tidak ada yang akan peduli dengan kejeniusan semut ini. Karena mereka adalah dewa dunia ini sekarang. Mereka adalah tuannya. Bukan hanya mereka yang berpikir begitu. Seluruh dunia berpikir begitu. Mereka benar-benar tidak bisa memikirkan apa yang bisa dilakukan Ye Junlin pada mereka. Ini adalah kepercayaan diri dari kekuatan pertama. Pada malam hari, rencana transformasi Hydra untuk organisasi mereka juga selesai. Bagi mereka sekarang, membuat dewa terlalu mudah. Dalam organisasi Hydra, semua orang telah menjadi dewa. Tentu saja, semua anggota Hydra dipilih dan diuji dengan cermat. Kualifikasi adalah kedudukan tertinggi dalam setiap aspek. Akar semua orang sangat bagus. Karena itu, lebih mudah bagi mereka untuk menjadi dewa. Selanjutnya mereka bahkan harus mencoba rencana Dewa Super. Bagaimanapun, menjadi kuat itu kuat. Tentu saja, tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak sekuat kerajaan beruang perang saat ini. Mengandalkan kerajaan beruang perang, mereka bisa menjadi tuan. Pedas dan pedas. Apapun yang kamu mau. Mendengar provokasi Ye Junlin, semua orang di Hydra tertawa. Ye Junlin berusaha membalas dendam pada mereka. Gila. Organisasi yang begitu besar, 180.000 orang membalas dendam dari mereka. Hasil dari itu, bukankah mereka menjadi antek mereka satu persatu? Balas dendam mungkin. Tapi kamu harus kuat. Sekarang bahkan jika mereka tidak bergantung pada bangsa Zhenxiong, mereka kuat dalam diri mereka sendiri. Semua Hydra adalah dewa. Selain itu, mereka menyembunyikan keegoisan mereka dan menggunakan sumber daya dan teknologi terbaik saat membangun dewa. Ini memungkinkan mereka untuk menang di garis awal setelah menjadi dewa, dan mereka lebih kuat dari dewa biasa. Dan mereka baru saja mendapatkan perlengkapan khusus industri rubah kutub. Hydra memiliki hubungan yang sangat baik dengan industri rubah Arktik, dan rubah Arktik telah menciptakan peralatan khusus untuk mereka sesuai dengan karakteristik masing-masing. Oleh karena itu, peralatan pencocokan dewa mereka lebih kuat. 6 pemimpin mengatakan demikian. Setelah menggabungkan peralatan, meskipun kekuatan tempurnya tidak sampai ke garis standar dewa super, itu sudah dekat. Dalam hal ini, kekuatan tempur seluruh Hydra sangat kuat hingga meledak. Hanya kata-kata mereka sendiri, Ye Junlin tidak bisa membalas dendam. Belum lagi kerajaan beruang perang dan aliansi Siberia di belakang mereka. Uni Siberia sekarang terlalu kuat. Itu hanya ditutupi oleh satu cahaya dari Warbear Country. Tapi mereka kuat. Jika ada yang menyerang negara beruang perang, Uni Siberia juga akan berdiri. Pada saat itu, jumlah dewa tidak dapat diperkirakan. Dengan kekuatan yang begitu kuat, mereka tidak tahu mengapa ada orang yang membalas dendam. Apakah hidup itu buruk? Hydra sekarang sama dengan kerajaan beruang perang. Tenggelam dalam kekuatan yang sangat besar. Bahkan berita tentang balas dendam organisasi Hydra diabaikan. Karena mereka tidak takut pada Ye Junlin, atau Ye Junlin adalah semut di mata mereka. Untuk menghadapi semut, apakah mereka masih perlu memahami berbagai situasi dan informasinya? Mustahil. Mereka bahkan bermain game dan bertaruh apakah Ye Junlin akan berani datang ke Warbear Country besok.
Beberapa orang berspesialisasi dalam membuka pasar, mengambil harta surga dan bumi atau beberapa peralatan artefak sebagai taruhan. Tidak hanya semua orang dari Hydra yang bertaruh, tetapi bahkan setelah War Bear Nation atau Siberian Union mendengarnya, mereka semua bertaruh. Taruhan yang dibuat untuk sementara lebih dari semua sumber daya yang dimiliki oleh kekuatan seperti Kekaisaran Olimpiade. Ini adalah kekuatan kerajaan beruang perang. Hanya membuka taruhan berhasil mengejutkan dunia. Ini terlalu kuat. Adakah yang bisa membandingkan? Setiap negara memiliki area terlarang yang sesuai. Namun, area terlarang tingkat pertama ini pada dasarnya tidak tersentuh. Tetapi negara beruang perang menyapu semua area terlarang di wilayah mereka. Sekarang memiliki sumber daya yang super menakutkan. Ini tak terbayangkan. Bahkan pejabat senior negara beruang perang membuat keputusan besar dalam semalam. Bab 3167, Malam Tanpa Tidur. Mereka akan menghitung semua dewa kerajaan beruang perang dan Uni Siberia di dataran tinggi Siberia besok. Mereka akan menunjukkan kartu mereka kepada dunia ke segala arah. Peralatan pendukung dewa dan bahkan dewa super juga akan ditampilkan. Kali ini, kerajaan Zanxiong tidak akan lagi menyimpan kartu rahasia. Mereka akan menunjukkan semua kartu mereka. Karena mereka tidak takut mengungkapkan kartu mereka. Bahkan jika dunia tahu apa kartu mereka, Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu kuat, apa yang bisa Anda lakukan untuk melawannya? Ini adalah bagian pertama dari rencana strategis mereka. Untuk mengejutkan dunia. Maka itu akan menyapu semuanya. Temukan mereka satu persatu. Mereka yang mematuhi saya makmur. Mereka yang menentang saya binasa. Begitu berita itu keluar, seluruh dunia terkejut. Semua orang menjadi gila. Kerajaan beruang perang akan menggunakan Ye Junlin untuk menunjukkan kekuatan tempur mereka yang superior dan kejam. Saya khawatir setelah Ye Junlin dibersihkan besok, kerajaan Zanxiong akan memanfaatkan situasi untuk membuka pisau kepada orang lain. Inilah yang dikhawatirkan semua orang. Banyak orang mulai menyesal tidak bergabung dengan Siberian Union. Ada juga sekelompok orang yang menonton kegembiraan, dan mereka mulai berspekulasi tentang berapa banyak dewa yang ada di kerajaan Zanxiong. Terakhir kali terungkap, setidaknya 100.000 dewa ditambah. Tapi tidak ada yang tahu data pastinya. Dan mereka membangun dewa terlalu cepat. Teknologi yang matang dan sumber daya yang melimpah. Anda selalu dapat membangun dewa jika Anda mau. Sekarang tambahkan Uni Siberia, yang pernah diabaikan oleh semua orang. Ada lebih banyak dewa. Beberapa orang berspekulasi bahwa ada sekitar 150.000 dewa. Beberapa orang mulai dengan berani menebak bahwa itu mungkin mencapai jumlah yang mengerikan 200.000. Ini mengejutkan semua orang. Tapi juga menantikan hari esok. Belum lagi kejutan apa yang bisa dibawa Ye Junlin ke sini. Fakta bahwa kerajaan beruang perang akan menghitung para dewa besok sudah cukup untuk membuat orang bersemangat. Malam tanpa tidur. Malam tanpa tidur untuk hampir semua orang. Sebagian besar hal-hal besok telah diramalkan untuk waktu yang lama. Saya sudah memiliki cukup nafsu makan, dan saya penuh dengan antisipasi. Artinya, Ye Junlin masih tidur, dan yang lainnya tidak bisa tidur. Dr. Dark berlari dengan penuh semangat. Kalau tidak dia tidak akan punya tempat untuk melampiaskan energinya. Tentu saja beberapa orang tidak terlalu tertarik dengan hal-hal di masa depan. Misalnya, kekuatan di belakang perang Elang Nation. Mereka acuh tak acuh terhadapnya. Tidak peduli seberapa kuat Anda, apa hubungannya dengan mereka. Mereka pikir mereka semua hancur seperti ayam lemah. Yang lain tidak peduli. Itu adalah divisi setan kota Daxia. Zenmoshi tidak peduli sama sekali. Mereka masih mencari bibit akar dan tulang spiritual. Secara khusus, divisi Tenjin telah lama menarik perhatian banyak faksi di divisi setan kota. Mereka sudah menemukan banyak bibit. Tenshinji semuanya adalah dewa, dan itu normal untuk ditemukan. Dan ada banyak bakat dalam diri para dewa. Memiliki tulang roh akar roh terbaik. Komandan Muda Tianche tidak perlu dikatakan lagi.
Yang paling penting adalah bahwa akar dan tulang spiritual dari 5 orang Qinglong bahkan lebih baik, yang telah menarik perhatian terlalu banyak orang. Faksi-faksi ini hampir memperebutkan mereka berlima. Namun, jika Anda melatih 5 orang Qinglong, itu akan baik-baik saja. Tapi sekarang seseorang telah benar-benar menyerang tulang 5 orang Qinglong. Ini adalah beberapa ekstremis yang disebut Su Qingya dan yang lainnya hari itu. Mereka tidak akan mengolah Qinglong atau apapun. Mereka hanya ingin menggali akar dan tulang spiritual dari 5 orang Qinglong dan mentransplantasikannya ke tubuh mereka sendiri. Su Qingya dan beberapa orang mengatakan bahwa orang-orang seperti itu adalah minoritas. Tapi itu adalah tulang akar yang belum ditemukan. Sekarang setelah bertemu dengan tulang akar dari 5 orang Qinglong, tidak sedikit orang yang memperhatikannya. Bahkan super. Sekelompok orang telah datang untuk menguji akar dari 5 orang Qinglong. Setelah pengujian, ide menggali tulang akar untuk okulasi semakin dalam. Akar dari 5 orang Qinglong lebih baik dari yang mereka bayangkan. Jika bukan karena jumlah orang yang banyak, diperkirakan akan dilakukan secara langsung. Bab 3168, Tulang Akar Roh Legendaris. Tetapi semakin banyak orang yang mengambil keputusan. Mereka semua memikirkan kapan dan bagaimana melakukannya. Qinglong dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang dilakukan pihak lain. Saya bahkan tidak tahu ada transplantasi tulang akar. Ada banyak orang yang datang untuk menguji tulang akar mereka, dan mereka dengan senang hati menerimanya. Lagi pula, orang-orang ini tampaknya tidak jahat. Semua orang hanya berkomunikasi. Hari ini, mereka juga bertemu dengan beberapa kelompok orang yang mengaku dari divisi setan kota dan datang untuk menguji akar mereka. Beberapa orang pertama normal. Tetapi sekelompok orang pada malam terakhir, semuanya mengenakan jubah hitam, tidak menunjukkan wajah mereka sama sekali. Seperti hantu, mereka muncul dan menghilang secara tiba-tiba. Qinglong juga memperhatikan hal ini. Dia tahu bagaimana yang lain datang dan pergi. Tetapi sekelompok orang menatapnya dan menghilang di bawah matanya. Saya tidak peduli jika mereka muncul. Namun, Qinglong dan yang lainnya tidak peduli. Itu normal untuk memiliki orang aneh di Departemen Sihir Kota. Begitu banyak faksi. Di tempat dekat pangkalan Tenjinji, beberapa orang berjubah hitam berkumpul. Mereka adalah kelompok orang yang sama yang baru saja menguji akar dari 5 orang Qinglong. Mereka sekarang memiliki penemuan super besar. Hahaha. Sekelompok idiot. Pulang ini sempurna. Mereka hanya melihat penampilan, tetapi bukan esensi. Mereka mungkin tidak pernah memikirkannya. Sebenarnya, akar dan tulang spiritual 5 orang digabungkan dalam bersama kita adalah yang terkuat. Ya, seperti yang diharapkan. Tulang akar dari 5 orang ini memang akar spiritual 5 elemen yang legendaris. Tulang akar setiap orang sesuai dengan satu atribut dari 5 elemen. Orang-orang ini berkata dengan penuh semangat. Lingen Linggu selalu dinilai, dan sekarang karena popularitas divisi sihir kota. Semua orang tahu alasan sebenarnya untuk perbedaan kekuatan para dewa, masalah akar dan tulang spiritual. Dengan akar dan tulang spiritual yang sangat baik, kekuatan alami itu kuat. Tapi klasifikasi spesifiknya, kita tidak tahu. Tetapi semua orang di kota iblis tahu bahwa beberapa akar menakutkan adalah legenda. Ada beberapa faksi kuat di divisi Zenmo yang paling kuat. Banyak yang legendaris. Misalnya, tulang spiritual dari 5 orang Qinglong adalah 5 elemen. Ini adalah tulang roh akar roh legendaris. Hampir tidak mungkin. 5 bersama adalah yang paling kuat. Mereka telah mendengar sebelumnya bahwa ketika 5 naga Azure bekerja sama, mereka dapat mengerahkan kekuatan tempur yang sangat kuat. Kekuatan tempur tunggal sangat kuat. Bersama-sama mereka tak terkalahkan. Ini membuat mereka menganggap bahwa akar dan tulang spiritual dari 5 orang dapat saling melengkapi, dan sangat mungkin bahwa mereka adalah tulang spiritual 5 elemen yang legendaris. Sekarang saya datang ke ujian secara khusus. Saya menemukan bahwa itu memang tulang roh akar roh 5 elemen. Ini adalah tulang akar yang kita inginkan.
Tapi bentuk terkuat dari 5 elemen akar spiritual adalah ketika kelima akar spiritual ini menyatu dan muncul pada satu orang. Kerja sama 5 orang masih belum cukup. Kita harus memutuskan 5 elemen akar dan tulang spiritual. Beberapa orang sangat bersemangat. Mereka telah lama menginginkan akar dan tulang spiritual seperti itu. Sekarang akhirnya di sini. Selanjutnya, mereka akan menggali akar dan tulang spiritual dari 5 orang Qinglong. Dan kemudian ditransplantasikan ke satu orang. Kemudian satu orang akan memiliki 5 elemen akar dan tulang spiritual. Kami awalnya ingin menguji akar dari Putri Ye Junin yang berdampingan dengan Dacia. Gadis ini sangat berbakat, dan saya mendengar mereka mengatakan bahwa telinganya kapalan. Sepertinya kita tidak membutuhkannya sekarang. Tulang akar yang kuat tidak sekuat 5 elemen tulang akar spiritual. Ya. Awalnya, target pertama saya adalah gadis kecil ini. Sekarang sama sekali tidak perlu. Ketika saya membutuhkannya nanti, saya akan menggali tulang akarnya. Keluarlah dan gunakan. Untuk saat ini, 5 elemen akar dan tulang spiritual dari 5 orang ini sudah cukup. Hahaha. Saya tidak menyangka akan menemukan tulang spiritual legendaris seperti itu dalam hidup ini. Beberapa orang tertawa liar. Bab 3169. Kekuatanku tidak hanya di sana. Ternyata target pertama mereka adalah Junjun. Kelompok orang ini sangat membutuhkan tulang roh yang menakutkan, lebih disukai yang legendaris. Mereka memutuskan Junjun. Tetapi setelah mendengar pertunjukan Qinglong Five baru-baru ini, mereka pertama kali datang untuk melihat Qinglong Five. Akibatnya, 5 orang Qinglong secara tidak sengaja memblokir pistol untuk Junjun. Tentu saja, jika tidak ada 5 orang Qinglong, kelompok orang ini tidak akan berhasil jika mereka langsung menyerang ide Junjun. Setelah pengingat terakhir Su Qingya, Ye Junlin sangat berhati-hati dengan Junjun. Jangan pernah biarkan orang jahat berhasil. Kelompok orang ini datang ke Junjun secara langsung, dan itu pasti akan bertentangan dengan Ye Junlin. Tidak mungkin untuk mengalahkan ide Junjun. Hanya di tengah-tengah Qinglong, 5 orang menarik perhatian mereka. Kalau tidak ada yang baik-baik saja. Rencana banyak faksi dari divisi setan kota sedang direncanakan secara diam-diam. Dan peristiwa perang beruang negara juga bergejolak. Secara khusus, semua orang khawatir tentang apakah Ye Junlin akan pergi atau tidak. Li Ziran, Qinglong dan yang lainnya menemukan Ye Junlin dalam semalam. Mereka semua datang untuk membujuk Ye Junlin agar tidak pergi. Jika Anda pergi, hasilnya jelas, jalan buntu. Bagaimana seseorang bisa dibandingkan dengan kekuatan yang mendominasi dunia? Ini sama sekali tidak mungkin. Bahkan jika Ye Junlin memiliki berbagai prestasi sebelumnya, itu berbeda dari kali ini. Kali ini, dia menghadapi keberadaan yang menakutkan sendirian. Bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada keberadaan yang begitu kuat di negara Zanxiong sepanjang zaman. Bagaimana pria ini bisa mengatasinya? Ye Junlin harus mati jika dia pergi. Tidak peduli seberapa besar kemampuannya, bagaimana merencanakannya. Di hadapan kekuatan yang sangat kuat, mustahil untuk bertahan hidup. Tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Tapi mereka mengerti karakter Ye Junlin. Terlepas dari apakah dia memiliki kekuatan untuk melawan kerajaan Zanxiong, jika dia dipaksa untuk langkah ini, Ye Junlin pasti akan pergi. Bahkan jika dia tahu bahwa hanya ada kematian di depan, dia akan tetap pergi. Ini Ye Junlin. Mereka tahu banyak. Jadi mereka datang untuk mencegah Ye Junlin pergi ke negara beruang perang. Pokoknya harus dihentikan. Ye Junlin sedang tidur nyenyak. Tetapi setelah terbangun di tengah malam, dia masih sangat marah. Apa yang kamu lakukan di tengah malam? Ini berisik sekali. Ye Junlin berkata dengan marah. Pada saat ini, kerumunan segera berkumpul. Li Ziran yang dipimpin oleh sang pemimpin langsung berkata, aku tidak membujukmu seperti itu di Ye Junin. Tapi aku harus membujukmu kali ini. Kita semua tahu bahwa kamu kuat. Untuk Anda begitu kuat sehingga Anda bahkan dapat menyembuhkan racun putri Anda. Saya tidak pernah percaya pada Anda sebelumnya.
Tapi sekarang saya dan keluarga saya semua percaya bahwa Anda sangat kuat. Keberadaan macam apa itu di kerajaan beruang perang? Dikatakan bahwa ada sebanyak 200.000 dewa di dalamnya. Bahkan jika kamu bisa membunuh lagi, 200.000 dewa akan membuatmu hidup-hidup. Siapa itu? Kamu tidak bisa pergi. Kami menyimpan kekuatan kami dan menunggu masa depan. Ada cara untuk menghadapi Hydra. Jangan terburu-buru. Kamu tidak bisa menggunakan metode bodoh seperti itu. Melirik Junjun dan berkata, Junjun benar. Kamu tidak ingin Junjun mengkhawatirkanmu. Begitu Li Ziran mengatakan ini, semua orang membujuk Ye Junlin. Jangan pergi, bos. Pasti tidak bisa pergi. Pergi sekarang benar-benar akan mati. Semua. Bahkan Daxia tidak bisa membantu. Jangan khawatir. Kami telah berurusan dengan divisi Zenmo baru-baru ini. Jika kami ingin membalas dendam, kami harus bersatu dengan divisi Zenmo atau rumah Tianxi. Rencana jangka panjang untuk balas dendam. Kami benar-benar tidak terburu-buru. Kali ini. Mendengar bujukan seperti itu, Ye Junlin tersenyum. Dia memandang Li Ziran dan tersenyum dan berkata, terima kasih atas kepercayaanmu. Tapi yang tidak kamu ketahui adalah kekuatanku lebih dari itu. Bab 3170, kami di sini menunggu kembali. Begitu kata-kata ini keluar, sikap Ye Junlin berubah. Seluruh orang itu seperti dewa. Momentum itu melonjak ke langit. Melintasi 9 langit dan 10 bumi. Semua orang bernapas dengan cepat. Jantung segera mengalami tekanan dan kemacetan, seolah-olah akan meledak. Paksaan Ye Junlin terlalu menakutkan. Menghadapi Ye Junlin, itu seperti bintang besar. Dan mereka sekecil setitik debu. Entah itu Li Ziran atau 5 orang Qinglong yang baru saja terbakar di divisi Tenshin. Menghadapi Ye Junlin, dia merasa kecil. Kekuatan mereka jauh dari cukup di depan Ye Junlin. Kekuatan asli Ye Junlin, Dr. Dark dan mereka juga sangat penasaran. Seberapa kuat itu? Mereka semua berharap bahwa kerajaan beruang perang besok dapat memaksa kekuatan sejati Ye Junlin. Saya takut kerajaan Zanxiong dan yang lainnya telah bekerja keras, tetapi mereka masih gagal untuk memaksakan kekuatan tempur sejati Ye Junlin. Kemudian mereka masih memiliki penyesalan. Ye Junlin memandang mereka dan tersenyum dan berkata, apakah aku tipe orang yang sembrono di matamu? Ini menghentikan Li Ziran dan yang lainnya. Itu tidak benar. Ye Junlin yang mereka kenal tenang dan banyak akal. Jangan pernah melawan pertempuran yang tidak siap. Saat melakukan sesuatu, Anda biasanya memikirkan berbagai cara untuk melakukan sesuatu. Ada sangat sedikit situasi ekstrim di mana nyawa dipertaruhkan. Konflik saat ini dengan kerajaan beruang perang bukanlah situasi ekstrim yang tiba-tiba ditemukan. Sebaliknya, masih ada banyak waktu. Bahkan jika kekuatannya tidak cukup, itu sudah cukup baginya untuk menghadapinya begitu lama. Dia masih memilikinya. Hanya saja menurut pendapat semua orang sekarang, genggaman ini hanya Ye Junlin yang bisa keluar dari tubuhnya dan tidak akan mati. Adapun balas dendam Hydra, itu tidak mungkin, kan? Ye Junlin sangat kuat. Tapi bisakah itu sekuat 200.000 dewa kerajaan beruang perang? Tak terbayangkan. Nyata. Dengan kepala mereka, tidak mungkin untuk membayangkan kekuatan tempur yang mengejutkan seperti apa ini. Apakah kekuatan semacam ini benar-benar ada? Dewa super yang diusulkan oleh kerajaan beruang perang, dikatakan bahwa paling banyak seseorang dapat berurusan dengan 1 atau 2.000 dewa biasa, kan? Bahkan jika itu sedikit lebih dibesar-besarkan, 1 orang dapat berurusan dengan 5.000 dewa. Ini seharusnya menjadi batas kekuatan tempur saat ini, kan? Tapi bagaimana Anda bisa melawan 200.000 dewa sendirian? Dan ada dewa super, dan ada peralatan yang cocok. Ini dia. Aku tidak bisa memikirkannya. Keberadaan seperti apa yang bisa ditandingi oleh 1 orang? Bahkan Master Besar Zenmo Shi dan Tian Shifu tidak bisa melakukannya, kan? Kekuatan tempur semacam ini hanya bisa dicapai oleh dewa sungguhan, kan? Sekarang Ye Junlin mengatakan ini, mereka secara alami mempercayainya.
Tapi balas dendam tidak mungkin. Tidak ada yang akan berpikir begitu. Faktanya, Ye Junlin tidak bisa membuktikannya sekarang. Anda tidak bisa meledakkan semua orang, bukan? Bahkan jika dia meledakkan semua orang yang hadir, itu tidak akan membuktikan seberapa kuat dia sebenarnya. Masih ada orang yang tidak akan percaya bahwa dia bisa melawan 200.000 dewa kerajaan beruang perang. Bagaimanapun, kekuatan tempur semacam ini tidak dapat dimanifestasikan secara langsung. Hanya dengan bertarung langsung dengan kerajaan Zanxiong dia bisa membuktikan kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Dia tidak menjelaskan lagi. Bagaimanapun, sekarang Li Ziran dan yang lainnya setidaknya tahu bahwa mereka akan baik-baik saja dan tidak akan menghentikan mereka untuk pergi. Apakah kamu harus pergi besok? Li Ziran bertanya. Keracunan Junjun tidak bisa dibiarkan seperti ini. Aku harus meminta penjelasan, kata Ye Junlin. Oke, kami akan menunggumu kembali. Kami akan menunggumu di sini. Li Ziran menatap Ye Junlin dengan sayang. Dia tidak akan pergi dengan Ye Junlin karena dia dalam bahaya. Mereka semua mengerti bahwa mereka tidak dapat membantu apapun dengan mengikuti Ye Junlin. Pasti ribet. Pada saat itu, Ye Junlin harus menjaga mereka. Jadi mereka tidak mengikuti dan tidak menimbulkan masalah bagi Ye Junlin. Oke. Jangan khawatir. Aku akan kembali. Ye Junlin meyakinkannya dengan serius. Ini juga pertama kalinya dalam ingatan bahwa Li Ziran sangat mempercayai dirinya sendiri. Bersambung.